Yang indah ini Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan Tuhan. Bahkan kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai Tuhan doa pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua yang ambil bagian Tuhan. Sembunyikan mereka di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang ditinggikan Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang mengikuti Zoom Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati sarapan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan semua sinyal yang baik Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baik Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biar damai sukacita-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan hari ini bahkan besok-besok selamanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua sembah Dia. Mari sama-sama nyalakan mikrofon, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh ya dalam
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Mujizat selalu ada pada kami, sebab Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, maka kami percaya dengan iman kami ya Tuhan. Lawatlah kami semua Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini.
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami ingin bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami setiap pagi ya Tuhan. Gandenglah tangan kami ya Tuhan. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Bukakan jalan buat kami semua. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerah-Mu besar. Terima kasih. Kami mau bersama-sama dengan Engkau setiap saat, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa pagi hari ini ya Tuhan, seperti Yabes berdoa ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami hidup di dalam kesengsaraan ya Tuhan. Percaya Kau bekerja Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dicelikkan mata hati kami untuk melihat dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, bahkan sungguh baik bagi kami semua. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau ya Tuhan, ketika kami angkat tangan terhadap diri-Mu ya Tuhan, Kau turun tangan atas kami semua. Urapi kami satu persatu, berkati kami satu persatu. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, Kau jawab ya Tuhan, Kau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari satukan hati, kita sembah Dia. Dan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Oh, Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik. Selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk manis untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi telinga kami ya Tuhan, urapi hati kami ya Tuhan, agar hati kami dibukakan ya Tuhan, untuk benar-benar mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Esther. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami terima kasih Tuhan, kami semua dengan Roh Kudus yang sudah diberikan tuangan sembuhan apa yang Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara. Halo, kedengaran nggak ya? Dengar Bu, Sorry, dengar. kedengaran ya? Nggak usah headset. Ya, ya. Saya membawakan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kalau pagi ini saya boleh berkesempatan, ya. Saya untuk membawa kata setia sampai akhir. Kalau kita bicara setia sampai akhir, itu berarti sama dengan ada satu perjalanan kehidupan yang harus kita lalui, harus kita jalani, harus dilakukan sampai pada akhirnya. Ya. Saya ibaratkan di sini sama dengan seorang murid. Ya. Seorang murid di dalam sekolah di dunia ini kita mendapat mata pelajaran kalau misalnya yang diajarkan oleh guru mentor kita, ya. Misalnya pelajaran PPKN, kewarganegaraan, segala kan ada kita belajar, ya, ekonomi, agama, dan olahraga macam-macam, ya.
Kita murid sekolah ini mungkin ada yang unggul di pelajaran matematika, ada yang unggul di olahraga atau di pelajaran lainnya. Sama juga kita saat ini dengan kita dalam dunia ini, kita sadari kita juga seperti sedang sekolah ya. Tetapi kita sebagai muridnya Kristus ya, diajar dan dididik oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dia sebagai guru kita. Ya. Sama seperti dunia kita juga sedang ya, ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan ya, seperti sekolah itu pelajaran misalnya pelajaran kasih terhadap Allah dan sesama kita. Di dalam kasih itu ada kesabaran, satu kesabaran di bab beberapa ya. Dua pelajaran juga misalnya kita diajarkan oleh Roh Kudus pelajaran mengenai pengampunan ya. Ada juga mungkin pelajaran ekonomi, bagaimana dunia mengajarkan bekerjalah. Kalau dunia mengajarkan bekerjalah segiat mungkin. Kayak seperti orang Chinese itu bangun pagi-pagi ada pepatah tuh supaya rezekinya tidak dipakai ayam kata orang ya. Nah, mengajarkan ayo giat sebenarnya umur. Tetapi pelajaran yang kita sebagai murid itu diajarkan berbeda ya saudara ya. Tapi Roh Kudus mengajarkan kita apa? Jangan jadikan uang itu sebagai mamon ya. Jangan jadikan uang itu sebagai mamon. Kita kejar-kejar uang harta bukan harta. Ya. Kita tidak boleh serakah ya. Diajarkan hanya mementingkan uang nomor satu. Misalnya, buka toko nanti sore aja ibadah atau tugas pelayanan uang nggak bisa nih kalau hari ini tersebut karena banyak pelanggan yang belanja. Maaf ya saudara saya ada karena saya pernah dengar juga seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang diajarkan dengan guru itu guru Roh Kudus ya. Yang diajarkan ini badan kita tuh kita tak firman Tuhan ya. Di firman Tuhan dalam Matius 6:21 dikatakan apa? Sampai dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah kita tidak pada harta aja, tetapi kita mau menomorsatukan Tuhan ya segalanya ya. Padahal kita diajarkan oleh firman Tuhan Matius 6 ayat 1-nya sebelumnya kita juga diajarkan tidak mengumpulkan harta di bumi karena karat dan ngengak akan merusaknya ya. Karena kadang kita menjadi muridnya belum menjadi murid Yesus yang baik, masih melawan ya, masih berontak ya. Ada juga pelajaran mengenai kekudusan ya, mengenai ajaran kekudusan. Dalam mata pelajaran ini kita diajarkan ya, mengenai kekudusan. Kekudusan itu berasal dari kata kudus. Siapa Allah yang kita sembah dan diajar apa kudusnya Ia. Allah yang tidak dapat dipermainkan. Kudus. Contoh yang kita dapat dalam firman Tuhan, misalnya Ananias Safira yang berbohong, dia langsung meninggal. Ya, dia bernafas lagi karena mereka tidak menghargai kekudusan Allah. Kita diajar, dididik dalam segala hal. Kita harus kudus. Misalnya di dalam bisnis, perkataan, pergaulan, dan lain-lain. Agar kita layak menghadap Allah Bapa kita yang kudus adanya. Ya. Ada tertulis juga itu, dalam firman Tuhan kan ada yang kuduslah engkau sebab aku kudus. Terus 1 ayat 15-16 misalnya. Ketemu. Tidak hanya di dalam ini, tidak hanya di dalam satu sikap kamu seperti ini kudus, tetapi Tuhan katakan hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Ini dalam pelajaran kekudusan kita diajar, ya, seperti murid-murid dalam PKKN diajar agama, diajar untuk warga negara kita sebagai negara kita harus kudus, ya, di dalam seluruh hidup kita harus jaga kekudusan, ya. Terus misalnya lagi contoh yang saya ambil 5 contoh di sini, misalnya pelajaran untuk kesenian. Kesenian bagi kita adalah praise and worship. Ya. Kita ajarkan sesuai firman Tuhan. Ya.
firman Tuhan itu sebagai pelajaran kita. Kamu istimewa, kata saya bilang ya. Tuhan dikatakan apa? Tuhan mencari penyembah-penyembah benar, ya. Penyembah yang benar itu yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti kebenaran, kebenaran sendiri itu tidak dapat terlepas dari kekudusan, ya. Jadi mencari menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti kita harus juga kudus di dalam seluruh hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan, kita dapat menyembah Dia di dalam kebenaran, juga kekudusan mencakup, ya saudara-saudara ya. Nah, kita semua yang ada di dalam Zoom ini hampir semua punya keluarga, ya. Pelajaran apa kira-kira yang kita suka, yang Bapak Ibu suka, yang saya suka ya misalnya, atau yang tidak suka. Kita semua ini di sini sedang dalam belajar, diajar sebagai seorang murid, ya, murid di kelas. Tapi terus ada yang saya dapat itu ada yang mengatakan ada yang kelas 1. Kita tidak sama kelasnya ya saudara-saudara. Ada yang sudah di kelas 3 katanya. Ada yang sudah SMP, ada yang sudah SMA 2, ada yang sudah masuk universitas kuliah. Ya, mungkin ada juga di kelas yang sama kita. Misalnya si A, si B, ini kelasnya kelas yang sama. Itu penilaian dari dosen kita, dari guru kita ya. Jadi hanya dikatakan, saya hanya menurut Pak, ada yang di kelas 1, kelas 3. Saya sendiri tercengang ya. Saya misal saya sejak remaja itu puji Tuhan ya, saya cukup aktif di gereja ya, dibaptis juga, saya percaya ambil bagian pelayanan juga ya, di pelayanan drama kur, atau biasa kalau remaja dulu tuh Gang Kelinci itu ya, GKI itu dulu saya dari GKI sebenarnya ikut camp ya, setahun sekali ya. Puji Tuhan saya sudah diajar waktu itu untuk suka baca Alkitab ya. Tapi kemudian saya satu perjalanan hidup, saya hidup berkeluarga, menikah. Nah, sejak itulah buat saya sendiri di dalam keluarga. Di sini juga banyak Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Mulailah lebih intensif masuk kelas. Kita di dalam kelas ya. Mulai menjalankan mata-mata pelajaran-pelajaran tersebut. Gitu. Berapa tahun kemudian saya menjalankan proses pembelajaran demi pembelajaran. Ya. Dimulai dari kondisi suami saya yang belum dekat dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Dia sudah kenal Tuhan, tetapi jauh karena pekerjaannya, karena bisnisnya, ya, hidup memang kita hidup dari berkecukupan, ya. Dan di situ dia maksudnya menikmati keberadaannya dalam dunia ya, kesuksesannya. Tuh. Mulailah dengan malam-malam entertain, customer dan lain-lain, pulang mabuk. Saya juga maaf, saya mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya ini coba membagikan betapa Tuhan kita yang kita sembah itu sangat baik, betapa yang baik dan Tuhan yang luar biasa ya, Tuhan yang ajaib, yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan buat kita, gitu ya, melihara kita. Nah, pulang mabuk, maaf ya. Terus saya melihat ini, saya bilang, wis, kenapa drastis seperti ini? Tetapi saya ingat firman-firman Tuhan muncul di kepala saya ya. Terus kalau orang-orang luar mungkin melihat kesuksesan kerja kami, mobil beberapa, rumah cukup besar, ada beberapa, mereka hanya lihat luarnya, mereka bilang hebat, lu enak ya. Tapi orang hanya lihat dari luar. Ya mereka tidak tahu siapa. Begitu suami saya keluar, ya, saya langsung berlutut. Saya Tuhan, saya serahkan. Ya. Kita ya pasangan-pasangan kalau mengetahui satu pasangan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita bawa dia dalam doa. Ya, saya berdoa untuk ya Tuhan sadarkan
sadarkan, kembalikan dia kalau misalnya pada posisi yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau di jalan yang Tuhan. Ya, saya tidak perlu kemewahan ini, saya tidak perlu kaya ini, biar dia boleh mengerti. Ya, bertahun-tahun saya mendoakan dia. Ya, Tuhan langsung jawab tidak, tidak. Tuhan tidak. Kan kita sedang dalam pembelajaran, tidak mudah begitu aja. Ya, kalau begitu kita bisa, aduh enak aja bisa menyepelekan dalam sesuatu hal. Ya, saya terus jalani, Ya, kalau ditegur dia lebih marah. Ya, kalau bicara kasih, pembelajaran kasih tadi saya katakan, saya mengasihi suami. Saya mengampuni juga, pembelajaran itu saya mengampuni. Tapi belum dijawab, dia belum bertobat saat itu. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, kuatkan saya untuk tetap berjalan. Bimbing saya Roh Kudus, saya hanya bilang. Jadi benar-benar kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, kalau kita mau menjadi murid yang baik, kita harus tetap fokus pada Tuhan. Ya, minta Roh Kudus, Roh kekuatan, sumber kekuatan kita untuk menguatkan kita. Ya, saya bilang Tuhan selamatkan, saya sebut namanya, tutup bungkus saya dan keluarga saya sebut semua dari ujung kepala kaki dengan darah Tuhan Yesus. Ikatkan saya selalu ikatkan kami dengan tali kasih-Mu yang tidak dapat diputuskan oleh siapa. Saya nyemprot, nangis, menangis. Ya, secara manusia, secara daging. Ya, saya tidak bisa uraikan satu-satu, tetapi itulah ya. Cuman luar biasa ya, sebagai murid yang baik kita harus dengarkan guru dan kita terus yang guru ajarkan ya. Kita sudah diberkati. Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itu keluar firman. Saya takut kayak gitu. Memang nggak ada pikir untuk ini. Walaupun orang bilang, lu ngapain? Udah tinggalin aja ini. Tapi saya bilang enggak, Tuhan. Kau sudah bersatukan saya. Jadi kita tetap berpegang. Di sini saya mengatakan kita harus tetap fokus sama Tuhan. Tapi tetap percaya akan janji Tuhan. Ada saatnya, ada satu waktu Tuhan akan jawab doa kita. Ya, kita harus rebut pasangan kita atau anak-anak kita, siapapun orang yang kita kasih. Harus kita rebut jiwanya dari tangan iblis. Ya, kalau saya udah merasa nggak sanggup, saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak sanggup seperti itu. Saya cuma ngomong, Tuhan nggak sanggup berlutut ya, tapi tetap hari-hari harus kita jalani lalu. Ya, karena saya mau sampai ujung, sampai terakhir saya mau disebut murid yang baik. Ya, nah belum terjadi itu anak laki-laki saya, 2 anak laki-laki terlibat narkoba. Saya juga jadi marketing, tidak cukup. Kadang-kadang saya juga ada berapa kali pinjam nanti komisi saya langsung bayar, saya kembalikan, saya uang. Ya, itu meladeni 2 anak laki tidak mudah yang terlibat narkoba. Belum urusan yang ini ya. Terus berkali-kali saya berurusan dengan polisi, dengan ini sampai ada satu saya mengatakan ini bukan sekali lagi untuk apa-apa, tapi saya ingin menyatakan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia selalu melihat kita dan dia memberi jalan keluar, kita memberi kekuatan pada kita. Dia menampung setiap kita ya. Nah, terus belum kita morat-marit ekonominya ya. Mulai suami saya diberhentikan, jatuh usahanya, kami ngontrak dari rumah satu ke rumah lain. Ya, kadang-kadang ditagih bayar sewa rumah juga belum bisa. Tapi saya kalau berpikir sekarang, saya merasa kok saat itu saya rasanya nggak maksudnya nggak sampai kok gimana aduh gitu ya. Karena saya kalau uraikan panjangnya, saya merasakan itu kalau kita sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh bergantung kayak ngegelai pada Tuhan. Itu saya merasakan pembelaan Tuhan hari demi hari yang nggak pernah terpikir pun Tuhan lakukan, gitu ya. Dan ya, lalu saya apakah saya bisa pilih-pilih Tuhan? Jangan dong yang ini Tuhan.
Yang itu aja deh Tuhan, saya mau jadi pendoa terus 24 jam nggak apa-apa. Tuhan yang ini Tuhan jangan dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Seperti seorang murid dunia, sekolah dunia juga nggak bisa. Saya nggak demen nih pelajaran matematika. Saya nggak suka pelajaran matematika. Yang ini aja deh saya angkanya 100-100 terus. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia tidak akan dapat rapot, dia tidak akan dapat ijazah. Karena nilai yang ada 1, 2 tidak ada nilai. Itu tidak bisa. Syaratnya. Ya. Jadi kita tidak bisa pilih. Jadi kita harus menjalani semua apa yang ada di hadapan kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, ya. Agar kita bisa semua lengkap, dapat kayak orang murid itu dapat naik kelas, dapat rapot, dapat ijazah. Kalau enggak di DO, ya kan? Nah, firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya pegang ini kata-kata. Tuhan, jangan tinggalin saya, jangan lepaskan saya, Roh Kudus tuntun saya terus karena saya tidak akan sanggup berjalan sendiri. Ya. Nah, nah, saya bingung kalau saya baca lagi dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan beban ringan. Nah, terus saya memang Yesus itu pernah Yesus itu kita percaya 100% Allah, betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi dia pernah datang sebagai manusia 100% manusia. Benar? Dia mengerti, dia tahu orang ini mengalami apa, orang ini mengalami. Dia tahu, oh dia masih sakit karena dia pernah mengalami. Ya. Lalu sedikit lagi, aku lemah lembut. Oh, oke. Lemah lembut. Tuhan yang lemah lembut, terendah hati. Berarti dia nurut, tidak memberontak. Dia menurut apa yang sedang dihadapi. Apa yang Bapaknya mau ia lakukan. Apa yang Bapaknya mau ia untuk terus menurut akan dia. Ya. Dia menghormati Bapaknya. Lalu saya berpikir ya pas. Nah, sering orang bilang yang pasang enak lu itu mungkin enak tapi buat yang sebenarnya itu kalau dikatakan tidak enak ya atau berat itu berarti kita dengan jalan kita sendiri kita bergerak dengan kemauan kita sendiri ya. Kita tidak lagi sedikit menyimpang tidak mau diajar udah aku yang ini aja ini mana apa ada di tangan Tuhan ya saudara kita harus terus belajar lewati masa pembelajaran di hidup kita harus tidak bisa tidak harus tugas murid kita adalah belajar dan belajar walaupun itu susah kita harus belajar walaupun itu sulit bagaimana caranya kita seperti murid yang di sini dicari bagaimana dia les atau dia ke temannya minta belajar dia tidak bisa mundur harus karena dia tidak bisa mengerjakan ulang umum dia tidak lulus dia tidak naik kelas jadi belajar jalan terus maju sampai kita dinyatakan lulus ya. Kalau kita belajar maju terus diajar lewat firman-Nya ya Roh Kudus yang menguatkan kita Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya walaupun kita sedih kita menangis manusia kita masih daging kita menangis saya juga menangis mungkin wah pagi siang sore atau bagaimana tapi ada satu sukacita damai sejahtera percaya itu yang susah dikatakan ya yang memang dunia benar kata firman Tuhan dunia tidak bisa memberikan gitu. Ya lalu saya ingat firman Tuhan saya kalau baca firman Tuhan itu saya merasa sangat dikuatkan ya misalnya saya baca lagi oh iya Tuhan tahu air mata saya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Tuhan tahu berarti Tuhan mampu cuma saya kalau Tuhan saya nggak kuat oke jadi saya cuma bilang Tuhan pegang saya nggak kuat nih saya bilang
Nah, terus dalam Matius 126 ayat 5,6, ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, kita menabur apa? Kebaikan, penyangkalan diri, menabur kasih kepada orang yang menyakitkan kita, ya. Kita menabur itu semua, tapi kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, guru kita, guru rohani kita, mentor kita itu tahu, ya, dia setiap hari melihat kita, menilai kita, ya. Dia menjelajah matanya, ya. Anak-anak, terutama anak-anak yang tidak mungkin akan dibiarkan. Anak-anak yang sungguh-sungguh tetap percaya, tidak mungkin, ya. Ya, kita jadi kalau kita menghadapi sesuatu, anak kita sedang dalam belajar. Kita memang sedang dalam pembelajaran hari demi hari, saat demi saat. Waktu kita dalam pembelajaran, kita harus punya kepekaan, ya, kita harus baca firman pelajaran kita. Semuanya ada tercantum di situ, gitu ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat. Sebelum Tuhan, saya percaya satu hari Tuhan, kalau misalkan berbalik, anak-anak saya akan berbalik. Saya bilang, itu janji Tuhan. Oke Tuhan, asal ya kita tetap di jalurnya Tuhan. Bukan berarti kita bergerak sendiri, terus kita menagih janji Tuhan. Bagaimana? Contoh murid yang sudah diskors, tuh bilang, oh, saya dapat rapot, kenapa sih gini? Kok angka saya kok cuma 5, kenapa saya tidak naik kelas? Bisa kan komplain murid? Tidak bisa. Ya, itu semua hak mutlaknya untuk menilai dia boleh dapat rapot, lulus, naik kelas atau tidak. Sama. Ya, kita juga dalam pembelajaran oleh Allah kita, oleh Roh Kudus, ya. Nah, ya kelulusan kita, kenaikan kita, kelayakan kita itu semua disahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang membimbing kita, ya. Kita harus hidup setia bersamanya selamanya, ya. Apapun yang terjadi, ya kita tetap kelas pembelajaran ini dari naik tingkat pembelajaran ini, oke, kita udah lewati. Ada pembelajaran ini bilang Tuhan apalagi, pembelajaran ini terus, semua pembelajaran akhirnya sampai Tuhan ingin kita sampai menyerupai Kristus, ya. Pelajaran pengampuan udah, pelajaran kasih sudah, ekonomi kita tidak serakah, kita tidak pelit, kita tidak ini, tapi terus di dalam bab itu ada juga penyangkalan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, kita kerjakan, kita minta pada guru kita untuk kekuatan kita, ya. Nah, akhir dari kesaksian itu tentu bilang, ya, rancangan Tuhan itu percaya, saudara. Rancangan Tuhan masa depan yang penuh ceria, menyenangkan. Tuhan tuh kalau kita dalam pembelajaran itu kita, kita sedang direndam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang Tuhan ingin jadikan untuk kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan sedang merendah hidup kita, hanya tugasnya nurut, belajar, diajar dan belajar, ajar belajar terus, gitu, sampai kapan Tuhan datang, ya. Akhir dari kesaksian saya tadi, puji Tuhan, ya, dia dengan pemberhentian dia diberhentikan, saya bersyukur. Saya tidak bilang aduh gimana nanti Tuhan, enggak, yang penting jiwanya. Saya kan minta Tuhannya jiwanya, ya. Nah, mulai sekarang mau ikut, mau komsel juga gitu, ya. Terus aduh, bisa dia yang minta sendiri mau datang gitu kan. Terus anak laki-laki saya yang 2 itu, yang tadinya orang anggap terbuang, hina, ya, Tuhan angkat. Anak saya yang lelaki diberkati, yang satu diberkati, dia mimpin guru-guru sekolah minggu, dia sendiri juga sebagai guru sekolah minggu. Anak laki-laki saya juga satu sudah bekerja, yang tadinya begitu, aduh, tanda kutip kalau boleh saya bilang menyusahkan, ya, karena berurusan dengan dia dan duit, kalau dia lagi sakau, polisi demi polisi,
ngurusin dia masuk penjaranya 2 kali. Tapi Tuhan luar biasa ya. Makanya saya saksi ini Tuhan ingin menyatakan Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu baik. Apapun kondisi kita, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah berubah karena dia Allah. Dia kudus. Kita mau diajar dan belajar. Tugas kita diajar belajar, ya. Hal apapun kita menurut gitu. Nah, saya juga sudah menempati rumah sendiri, walaupun ya belikan anak lah, tapi puji Tuhan, anak-anak saya juga diberkati karena kemurahan Tuhan, ya. Nah, di sini saya merasakan satu firman Tuhan yang nyata buat saya. Firman Tuhan dalam Matius 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Buat saya seperti, wah luar biasa. Mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Percaya saudara-saudara, sekali lagi rancangan Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Dia sedang merendah hidup kita sampai indah pada waktunya. Selamanya Roh Kudus sumber kekuatan kita. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Esther atas sharing yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Demikian juga dengan Bu Hening yang sudah mengingatkan saya dan juga Pak John di dalam memimpin akan lagu-lagunya ya, hingga menguatkan hati kita. Pak Canli juga ya. Mari kita berdoa untuk negara dan bangsa ini. Bapak yang ada di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena kembali Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, berdoa kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap beribadah kepadamu, tetap menjaga kekudusan kami. Bapak, kami berdoa untuk negara Indonesia Tuhan, di mana TNI yang baru merayakan ke ulang tahun yang ke-79. Kami patut berbangga karena Indonesia memiliki TNI yang kuat, profesional, dan penuh dedikasi. Kita terus berdoa agar Korps TNI tetap tangguh dan kokoh berdiri untuk mempertahankan Indonesia. Marilah kita juga berdoa untuk Polri, BIN yang adalah bagian dari garda terdepan yang menjaga Indonesia, agar lembaga-lembaga keamanan Indonesia ini selalu solid dan berwibawa di dalam menjalankan tugas masing-masing. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengerti Tuhan, karena Indonesia membutuhkan akan mereka Tuhan untuk menjaga keamanan dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk 2 momen penting yang akan diadakan di Indonesia, yaitu transisi pemerintahan pada tanggal 20 Oktober dan pemilihan kepala daerah di 508 kabupaten atau kota dan 37 provinsi pada bulan November yang akan datang. Marilah kita berdoa agar setiap orang berperan dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan. Pilkada memunculkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memimpin dalam kebenaran dan keadilan. Generasi muda tetap mau menggunakan hak pilih mereka. Juga menteri-menteri dalam kabinet Prabowo Gibran nanti Tuhan, Engkau memilihkan orang-orang yang tepat, takut akan Engkau, dan berkarya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga Indonesia akan lebih maju dan maju. Hindarkan Tuhan Yesus dari krisis yang akan melanda negara-negara Tuhan, dan Engkau tetap menjaga keamanan di Indonesia. Biarpun krisis, kami yakin Kau tetap melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang memberkati,
dan arah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mohonkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Langsung lanjut aja doa kedua, silakan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemberantasan korupsi di negara kami ini Tuhan. Bahwa dari survei Lembaga Survei Indikator Indonesia tanggal 22 sampai 29 September yang lalu Tuhan, ditemukan bahwa dari segi pemberantasan korupsi, publik masih kurang puas. Sepertinya persoalan pemberantasan korupsi ini belum mengalami kemajuan. Mari kita berdoa untuk pemerintah yang baru dapat membawa angin segar dalam hal pemberantasan korupsi. Kemudian semua lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, DPR, eksekutif bukan hanya bertindak dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga pencegahan dari korupsi itu sendiri. Kemudian ke-10 nama yang telah melewati proses seleksi pimpinan KPK yang akan disampaikan Presiden kepada DPR dan selanjutnya akan diumumkan oleh Sekretariat Pansel kepada publik agar merupakan orang yang tepat dalam dan mampu bekerja dengan baik. Kami berdoa agar semua orang yang sudah ditugaskan untuk menanggulangi korupsi ini Tuhan, dan orang-orang yang sudah dipilih untuk menanggulanginya boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh integritas yang benar, yang tinggi, dan takut akan Tuhan. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kemudian kami berdoa juga Tuhan untuk krisis pangan global semakin mendesak perhatian dunia seiring dengan meningkatnya ketidakstabilan pasokan pangan di berbagai negara. Produksi pertanian yang menurun di banyak wilayah dunia akibat faktor perubahan iklim yang ekstrim, ketergantungan tinggi impor pada produk pangan maupun suplai pertanian turut menambah tekanan pada harga komoditas pangan global. Kita doakan kecukupan pangan di Indonesia juga, kesiapan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produk dalam skala besar, dan upaya penguatan bisnis dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas produksinya, sehingga ketergantungan Indonesia akan produk-produk tersebut dapat diatasi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua orang yang terlibat di dalam kecukupan dari pangan global ini, global dan nasional Indonesia khususnya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh
melakukan tugasnya dan perhatiannya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, supaya kami semua rakyat ini tidak kekurangan bahan pangan. Tuhan berkatilah Indonesia, biarlah kami tetap ada di dalam kedamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita naikkan satu lagu. Lagu ini menandakan kita mengucap syukur dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Adapun kadang kita terlalu mengandalkan kedagingan kita. Mari berserah pada Tuhan pada pagi hari ini. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mungkin terkadang kita melalaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin kita kadang terlalu anggap remeh terhadap sesuatu yang Tuhan ajarkan pada kita. Mari pagi hari ini katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan berdoa, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau berikan kepada kami. Hanya ketaatan yang Kau tuntut. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Syarabalabala, ku sembah
Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Pak Kenli hari ini ada Pak. Ada titipan? beberapa, Pak. Ada ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa bersama untuk mendoakan semua titipan doa kita semua, pergumulan kita semua, saya mau memberikan sedikit tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Esther. Renungan pagi hari ini benar-benar menegur kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bukan hanya ketaatan, tapi kesetiaan. Kadang-kadang kita tidak setia sama Tuhan. Saya merasa tertampar oleh renungan pada pagi hari ini. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu mengharapkan berkat-berkat tercurah supaya semua masalah beres. Padahal belum tentu orang yang memiliki uang banyak masalahnya sedikit. Bahkan yang banyak memiliki uang masalahnya bertubi-tubi, makin banyak. Kalau mau banyak uang, jadi aja toke judi online. Cepat sekali. Banyak yang kita tahu ya. Mereka kaya, mereka duit banyak. 1 bulan bisa menghasilkan miliaran rupiah. Tapi mereka hidup dalam kekosongan. Kemarin saya baru dengar cerita teman saya di kedai kopi. Ada temannya yang selalu berangkat ke luar negeri. Kerjanya ya berjudi. Uangnya banyak. Miliaran 1 bulan. Tapi hidup di dalam kekosongan. Punya istri, tapi istri gak jelas. Hamil sebelum nikah. Masalah demi masalah terjadi. Istri tinggal di mana, dianya tinggal di mana. Uang banyak, tapi mau ketemu istri saja susah. Coba bayangkan. Lebih baik seperti Ibu Esther tadi bagikan. Uang anak Tuhan itu pas-pasan saja. Pas mau makan enak ada. Pas mau jalan-jalan ada. Saya percaya Ibu Esther diberkati. Bisa berkumpul dengan keluarga setiap saat itu paling penting. Jangan sampai keluarga kita, istri kita, suami kita yang paling dekat saja kita tidak bisa bertemu setiap saat. Nah, itu. Bagi yang masih punya istri, masih punya suami, pagi hari ini cepet-cepet samperin dia, peluk dia. Katakan, Tuhan Yesus mencintaimu. Renungan pagi hari ini mengajari kita untuk setia dan taat selalu. Banyak orang yang taat, tapi belum tentu setia. Tetapi orang yang setia, pasti taat. Terima kasih Ibu Esther. Silakan Pak Kenli. Oke, kita akan buka audio kita nanti Pastor Darius untuk doa berkat ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Haleluya. permohonan doa daripada